Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahu azim. Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kebesaran, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kembali Allah izinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah. Mari kita juga hadirkan hati kita. Kita ikhlaskan niat kita, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dan Allah tengah menatap kita semua. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi ada tulang rusuk anak cucu Adam dan keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap diri seluruh anak Adam. Artinya seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi pernah bersaksi dengan Allah tatkala Allah akan meniupkan roh kepunyaan Allah 120 hari dalam kandungan ibu, dan Allah bertanya kepada kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah, alastu birabbikum, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah kepada saya, kepada kaum muslimin, kepada orang Arab, kepada orang Cina, kepada orang Yahudi, orang Nasara, semua manusia. Allah tanyakan itu. Dan semua kita menjawab kaum muslimin, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Dan kami bersaksi. Inilah kesaksian kita yang pertama kaum muslimin. Kesaksian azali setiap jiwa manusia dengan Tuhannya. Atau perjanjian primordial setiap jiwa manusia dengan Tuhannya. Bahwa hanya menuhankan Allah. Alastu birabbikum. Bala syahid, benar engkau Tuhan kami. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dialah Allah yang mencipta. Dialah Allah yang menata kehidupan ini.
Dialah Allah yang pengasih dan penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah yang memiliki 99 asmanya. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika manusia berada dalam keadaan fitrah, tidak ada yang menyelubungi kalbunya, tidak ada yang membelenggu jiwanya, yang akan muncul dalam dirinya adalah kefitrahan, percikan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kenapa? Karena semua manusia pernah berjanji dengan Allah yang memiliki asma itu. Ketika kita mendambakan kejujuran kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kagum kepada orang yang jujur dan mendambakan kejujuran di atas bumi Allah ini, dan ingin berlaku jujur dan ingin diperlakukan jujur, karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Mu'min, Asmaul Husna. Dan ketika kita mendambakan keadilan, kita selalu memprotes, jiwa kita berontak ketika melihat ketidakadilan di muka bumi Allah, di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan berbangsa, di kehidupan bernegara, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah berkampung bernagari. Ketika kita melihat ketidakadilan, spontan jiwa kita berontak, kita melawan, kita tidak suka dengan ketidakadilan itu. Ini karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Adal, Asmaul Husna. Dan ketika kita mendambakan bertanggung jawab dan kagum kepada orang-orang yang bertanggung jawab, mendambakan rasa tanggung jawab dalam diri kita dan anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita, dan menjadi orang yang bertanggung jawab karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Wakil, Asmaul Husna. Dan ketika kita mendambakan kedisiplinan, kita ingin hidup ini disiplin, kita kagum kepada orang disiplin, sesungguhnya kita bukan kagum kepada dia, tapi adalah karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Matin, Asmaul Husna. Dan ketika kita mendambakan adanya kerjasama yang baik di antara kita, kayak gotong royongan, kita ingin selalu bersama-sama, ingin berkumpul-kumpul berjamaah bersama-sama, ingin hidup bekerja sama satu dengan yang lain, karena kita sadar hidup ini kita tidak bisa sendiri. Dan kita kagum melihat orang yang sedang bergotong royong, yang rukun dan damai bersama-sama, bahu-membahu di dalam kehidupannya, di tengah-tengah masyarakatnya. Bukan karena siapa-siapa, bukan juga karena pemimpin, bukan juga karena siapa-siapa, tapi karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Jami', yang maha menghimpun, yang maha mengumpulkan. Asmaul Husna. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tetapi kenapa di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, masih sering terjadi hal-hal yang membuat kita, yang membuat kehidupan ini penuh dengan persoalan-persoalan, penuh dengan kedengkian, kebencian, permusuhan, hasad dan fitnah, adu domba, saling menzalimi,
sehingga membuat hidup ini tidak tenang dan tidak damai, yang membuat masyarakat juga tidak tenang, tidak damai, yang membuat keluarga juga tidak tenang dan tidak damai. Yang seharusnya sebagaimana tadi kita sampaikan, garis orbit dan garis tawaf kita adalah dalam asma Allah, karena kita selalu bersama dengan Allah yang memiliki 99 asma itu. Tapi itu semua akan terjadi secara fitrah dalam diri kita ketika tidak ada yang membelenggu jiwa kita, kaum muslimin. Apa yang membelenggu jiwa? Inilah yang kita ambil tema kita pada khutbah kita yang singkat pada hari ini. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, banyak sekali sebetulnya yang membelenggu jiwa kita, yang membuat fitrah kita, yang membuat sifat-sifat mulia itu tidak muncul dalam diri kita. Yang pertama yang kita sampaikan kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah adanya prasangka. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hujarat ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah sendiri yang mengingatkan kita semua kaum muslimin, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena prasangka itu adalah dosa, kata Allah. Dan inilah yang menjadi racun di dalam masyarakat. Dan inilah yang menjadi racun di tengah kehidupan, di tengah keluarga. Dan inilah yang menjadi racun di dalam pergaulan kita, dimanapun kita berada. Adanya prasangka dalam diri kita yang menutupi fitrah kita. Ketika prasangka itu muncul kaum muslimin, akan tertutup kasih sayang di antara kita, akan tertutup keadilan, akan tertutup kerjasama di antara kita. Yang prasangka itu akan diikuti oleh yang berikutnya, wala tajassasu, dan kita akan saling mencari-cari kesalahan, mencukia-cukia kesalahan orang lain. Dengan adanya sangkaan yang membelenggu jiwa kita, cenderung cari intip-intip kesalahan orang itu. Kemudian setelah kita temukan, entah iya, entah tidak, entah benar, entah tidak, dighibahkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dighibahkan, diviralkan hari ini. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah mengancam 3 sifat ini. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Sukakah kalian memakan bangkai saudaramu yang telah mati, kata Allah. Jadi orang yang mencari-cari kesalahan, orang yang berprasangka, yang menghibahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaikan memakan bangkai saudaranya yang telah meninggal. Bayangkan bagaimana kita memakan bangkai manusia, saudara kita. Sama dengan itu ketika kita lakukan itu. Kalau kita menghibahkan satu orang dengan satu orang, kita memakan bangkai satu orang. Si A menghibahkan kepada si B, si Anu tuh kemarin seperti itu, belum tentu tidaknya dihibahkan. Sama makan bangkai. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita viralkan melalui sosial media, banyak orang yang mendengarkan, yang melihat ghibah kita itu. Bayangkan berapa bangkai yang harus kita makan. Bayangkan kaum muslimin apa yang terjadi hari ini. Orang yang belum tentu bersalah,
Karena ghibah diviralkan, dia divonis, dia dibenci oleh orang lain, dia dibenci oleh masyarakat. Padahal dia belum tentu, sehingga tertutuplah kasih sayang yang ada di antara sama kita, yang harus kita kasih sayang, yang harus saling membantu satu dengan yang lainnya, yang harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya, tertutup karena belenggu prasangka yang muncul dalam diri mereka sendiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua, yang menutupi fitrah kita, pengalaman. Orang yang merasa dia berpengalaman, yang merasa dia lebih pintar, dia akan tertutup fitrahnya. Dia akan menjadi orang yang sombong, dia akan menjadi orang yang egois. Dia yang paling pintar, dia yang paling hebat karena dia berpengalaman. Dia tidak memandang orang lain, dia hanya memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kesombongan dan keangkuhan adalah sifat-sifat yang disebabkan oleh orang-orang yang merasa berpengalaman. Kemudian yang ketiga, kepentingan. Hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita harus waspada. Kalau hari ini ada prinsip-prinsip yang mengatakan tidak ada persaudaraan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nauzubillah kaum muslimin. Apakah hidup ini hanya kita nilai dengan kepentingan-kepentingan sesaat, yang kadang-kala kita mengorbankan harga diri kita? Hati-hati kaum muslimin, kita memasuki tahun politik hari ini. Hindarkan prasangka, hindarkan kepentingan-kepentingan. Hanya kepentingannya satu, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepentingan sesaat. Dibujuk rayu dengan hanya uang 50.000, 100.000. Apakah harga diri kita hanya senilai itu untuk 5 tahun ke depan? Ini menutupi fitrah kita, yang seharusnya kita jujur menilai siapa yang baik, siapa yang terbaik. Tapi karena kepentingan sesaat, kita keluar dari fitrah kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, banyak sekali belenggu-belenggu jiwa yang sebetulnya, apakah itu kedengkian, apakah itu dendam, apakah itu benci, fitnah, khianat, kemudian sifat-sifat yang egosentris, ria, antisosial, merasa benar sendiri, curang, munafik, keras kepala, sok tahu, tamak, serakah. Ini adalah, kalau semua itu membelenggu atau menutup fitrah kita, menjadi hitam, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun. Nauzubillah kaum muslimin. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, fisiknya hati, qalbu. Inilah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salul jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbi. Bahwa dalam diri kita ada segumpal daging, kalau dia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan ketika dia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Dia adalah qalbi. Fisiknya qalbu, jiwa, jantung, rohnya ada nafs, jiwa kita. Wa nafsim wa masawwaha. Bagaimana kita senantiasa menyempurnakan jiwa kita ini agar senantiasa kembali kepada fitrah. Allah sediakan pembersih-pembersih setiap kita. Istighfar setiap kita merasa bersalah. Salat dengan khusyuk 5 waktu kembali kepada Allah untuk membersihkan fitrah kita, akan kembali kepada fitrah agar sifat-sifat mulia itu tumbuh selalu dalam diri kita. Kemudian kaum muslimin, puasa. Apakah Senin
Kamis, kemudian dari Jumat ke Jumat seperti hari ini juga membersihkan jiwa kita. Nanti di khutbah kedua kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali membersihkan jiwa kita. Tapi kita maknai dengan makna yang sesungguhnya. Dan pasca kita selesai berdoa kepada Allah, kita mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 99 asmanya itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita berselalu bersama Allah ketika kita berdiri, ketika duduk dan ketika kita berbaring. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita pasti akan pulang kepada Allah. Kita pasti mati kaum muslimin. Kefitrahan roh yang suci yang Allah titipkan kepada kita harus kita kembalikan dalam keadaan bersih dan tidak tertutup, tidak terbelenggu. Maka dari itu kaum muslimin, setelah kita siap-siap untuk berjumpa dengan Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak ada dambaan kita kecuali adalah ketika dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tidak tertutup dengan belenggu-belenggu dan tidak tertutup dengan selubung-selubung. Ada dia fitrah, tenang, damai. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku kata Allah, dan masuklah ke dalam jannahku kata Allah. Dan tidak ada yang lain yang keluar dalam lisan kita kecuali adalah dambaan kita kalimah la ilaha illallah. Itu ketika kita setiap hari memang bersama dengan Allah. Karena ketika waktu itu datang kita juga tidak tahu. Mari kita renungkan tabir ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Allah bersumpah demi masa hari berganti, minggu berganti, bulan pun berganti, dan tahun pun berganti. Tidak terasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau dulu kita kanak-kanak dipanggil nama kita, sekarang kita dipanggil bapak, kita dipanggil kakek, kita dipanggil inya sekarang. Dan orang-orang yang sebaya dengan kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunggu penantian kita. Kita antri menunggu sampai batas yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua. Merugi kata Allah kalau perjalanan waktu itu tidak kita manfaatkan untuk beriman dan membuktikan dengan amal soleh. Kalau selama ini kita mungkin terlambat, tidak ada yang terlambat, masih ada waktu yang Allah sediakan kepada kita. Mari kaum muslimin, dari waktu yang masih tersisa ini kita betul-betul memancangkan iman yang telah ada dalam diri kita dan mengimplementasikan dalam bentuk amal-amal saleh dengan nyata dalam kehidupan kita. Bermuamalah dengan baik, menjaga hubungan dengan baik, silaturahim dengan baik, tidak saling menzalimi, tidak saling mencederai satu dengan yang lainnya, saling kasih mengasihi, agar kita memang kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Kita bersihkan belenggu-belenggu jiwa, kita bersihkan selubung-selubung qalbu kita, agar kita betul-betul kembali dalam keadaan fitrah ketika waktunya telah tiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا يا الله إنك التواب الرحيم. Kami bertaubat ya Allah, kami bertaubat kepada-Mu ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Kalau selama ini ya Allah banyak sekali selubung-selubung yang menutupi kalbu kami ya Allah, dengan tekad yang kuat hari ini kami berazam ya Allah agar kami bersih dari seluruh selubung kalbu yang ada dalam jiwa kami, agar kami senantiasa berada dalam fitrah ya Allah, kami bersama-Mu ya Allah sampai akhir hayat hidup kami ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Tuntun kami ya Hadi, tuntun kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatna minal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah, kami hari ini di tempat ini ya Allah bisa menikmati kehidupan ini dengan tenang ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Sementara saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, lindungi mereka ya Allah, carikan jalan keluarnya, solusinya ya Allah, dan selamatkan saudara-saudara kami ya Allah, selamatkan Masjidil Aqsa ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, laknati kaum-kaum Zionis Yahudi yang zalim, yang Engkau murkai ya Allah, orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Kami semua membenci orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, tuntun kami ya Allah, kepedulian kami untuk membantu saudara-saudara kami dengan doa-doa yang kami panjatkan ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.